character's dead. Goodbye. Halo everyone dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Silendrivu, Pengangguran, Lord Antartika. Untuk kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menarik untuk kita bahas karena film ini membuat kita menebak-nebak dan memanipulasi kita yang sedang menonton. Banyak adegan yang cukup membuat otak kita berfantasi di berbagai adegan. Film ini berjudul Basic Instinct. Film ini bergenre erotik thriller. Dan aktor yang memerankan Nick adalah Michael Douglas. Sedangkan aktris yang memerankan Catherine adalah Sharon Stone. Dan saya pastikan film ini cukup menarik untuk ditonton. Tidak ada salahnya jika kalian meluangkan waktu sedikit untuk memencet tombol like, subscribe, dan komen. Jika dirasa rangkuman saya ini kurang, saya akan mencantumkan link film di akhir cerita, karena banyak adegan yang saya potong. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan selamat menonton. Kisah ini berfokus pada seorang detektif bernama Nick. Ia dikenal sebagai polisi yang tajam dan tenang, namun menyimpan masa lalu kelam. Bertahun-tahun lalu, Nick pernah menembak seorang turis dalam situasi pembelaan diri. Meski dinyatakan tidak bersalah, kejadian itu meninggalkan luka batin yang dalam. Sejak saat itu, ia berhenti menyentuh alkohol dan rokok, berusaha mengendalikan dirinya sepenuhnya. Di setiap kasus, Nick selalu ditemani oleh partner sekaligus sahabatnya, Gus, sosok yang lebih santai, namun sangat loyal. Suatu hari, mereka menangani kasus pembunuhan misterius. Dari hasil penyelidikan awal, muncul satu nama yang mencurigakan, Catherine, kekasih dari korban. Mereka pun mendatangi rumah Catherine. Nick dan Gus memperkenalkan diri sebagai polisi dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Namun, respons Catherine jauh dari yang mereka harapkan. Dengan wajah tenang dan nada santai, ia berkata, Yeah, I liked fucking him. Gus, mencoba tetap profesional, meminta Catherine untuk ikut ke kantor guna memberikan keterangan lebih lanjut. Namun Catherine kembali menjawab dengan dingin, bacakan hak-hak saya jika ingin menangkap saya. Silakan pergi. Tak memiliki cukup dasar untuk menahannya, Nick dan Gus akhirnya memilih pergi. Keesokan paginya, Nick menemui dokter Beth, seorang psikolog kepolisian yang selama ini menanganinya sejak insiden penembakan itu. Dalam sesi tersebut, Nick meyakinkan bahwa dirinya sudah pulih dan siap menjalankan tugas tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, Dokter Beth tampak masih menyimpan keraguan. Beberapa saat kemudian, Nick menghadiri rapat bersama tim dan atasannya. Mereka membedah kronologi kematian korban secara rinci, mencoba menemukan motif di baliknya. Satu fakta mengejutkan terungkap. Seluruh aset korban, senilai $100 juta, akan jatuh ke tangan Catherine sebagai pewaris tunggal. Tidak hanya itu, Catherine ternyata telah menulis sebuah buku tentang pembunuhan tersebut. Dan buku itu sudah terbit sejak 6 bulan lalu. Fakta lain yang semakin memperumit keadaan, Catherine adalah lulusan psikologi dari Universitas Harvard. Kesimpulan sementara tim pun mengarah pada satu hal, buku tersebut mungkin bukan sekadar karya, melainkan alibi yang dirancang dengan sangat rapi. Beberapa hari kemudian, Nick dan Gus kembali mendatangi rumah Catherine. Kali ini, mereka berhasil membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Dalam perjalanan, Catherine sempat berkata dengan nada penuh makna, A detective, he falls for the wrong woman. Nick hanya tersenyum tipis, bahkan sempat tertawa kecil, seolah menganggap itu hanya permainan psikologis. Di ruang interogasi, suasana terasa menekan. 6 orang berada di dalam ruangan, melontarkan pertanyaan demi pertanyaan yang tajam, mencoba memecah ketenangan Catherine. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dengan ekspresi santai, Catherine menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, terstruktur, dan tanpa celah. Seolah-olah ia sudah mempersiapkan semuanya.
Lalu, dengan percaya diri, ia berkata, "Di luar dugaan, Catherine mengatakan kebenaran. Tidak ada tanda kebohongan dari setiap jawabannya." Fakta itu membuat seluruh tim terdiam. Tanpa cukup bukti untuk menahannya, Catherine pun dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap kekasihnya. Ia berjalan keluar dengan tenang, seolah sudah mengetahui akhir dari semuanya sejak awal. Tak lama setelah itu, Nick dan rekan-rekannya mencoba melepas penat di sebuah bar. Gelas demi gelas terangkat, obrolan mengalir, namun topik mereka tetap sama, Catherine. Di tengah suasana itu, Dr. Beth tiba. Namun malam itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Salah satu rekan mereka, Nielsen, mulai memancing emosi Nick. Ia mengungkit kembali insiden penembakan di masa lalu, luka yang selama ini coba Nick kubur dalam-dalam. Stop riding me, man! I'll kick your fucking teeth in! Berdiri di sudut ruangan dengan napas yang mulai tak beraturan. Tanpa banyak kata, Nick mengajaknya pulang. Di rumah Dr. Beth, suasana berubah menjadi lebih tenang. Namun juga penuh ketegangan yang tak terucap. Nick mencoba mengalihkan pikirannya. Ia mengajak Dr. Beth bercocok tanam, sebuah metafora dari kedekatan yang perlahan terbangun di antara mereka. Malam itu, batas profesional mulai memudar. Keesokan paginya, Nick mendapat perintah langsung dari atasannya. You see where she leads. Pengintaian dimulai. Nick mengikuti mobil sport milik Catherine yang melaju cepat di jalanan kota. Sementara itu, mobil biasa yang dikendarai Nick nyaris tak mampu mengimbanginya. Kejar-kejaran pun terjadi. Saat mencoba menyalip, tiba-tiba nyawa Nick hampir melayang. Namun ia tetap melanjutkan pengejaran. Hingga akhirnya, Catherine berhenti di sebuah rumah yang tampak tua dan sunyi. Nick mengamati dari kejauhan. Dan saat Catherine keluar, ia tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita tua. Beberapa hari kemudian, Nick memutuskan untuk mendatangi Catherine secara langsung. Namun kali ini, situasinya berbeda. Tanpa disadari, Catherine mulai mengulik masa lalu Nick. Setiap kata yang ia lontarkan terasa tajam, seolah ia mengetahui lebih banyak dari yang seharusnya. Percakapan mereka panjang, penuh tekanan. Lalu, dengan senyum tipis, Catherine mulai menggoda Nick, bukan hanya secara verbal, tapi juga psikologis. Nick memilih mundur. Ia pergi sebelum kehilangan kendali. Dengan emosi yang memuncak, Nick langsung menuju kantor. Ia menerobos masuk ruangan Dr. Beth. "Siapa yang mengakses dataku?" tanyanya dengan nada tinggi. Dr. Beth terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ketakutan. It's Nielsen. Tanpa berpikir panjang, Nick langsung menuju ruangan Nielsen. Pintu dibuka dengan keras. What do you want, Kern? You sold her my file, didn't you? Who are you talking? Setelah kejadian itu, Nick meninggalkan kantor dalam keadaan emosi yang belum mereda. Malam pun tiba. Nick tertidur di sofa, masih dengan pakaian kerjanya. Tiba-tiba, Dr. Beth datang. Pintu tidak dibuka. Namun ia masuk menggunakan kunci cadangan. Nick terbangun. Masih dipenuhi amarah, ia berkata dingin, "Pergi, dan tinggalkan kunci itu." Dr. Beth terdiam, lalu perlahan pergi. Tak lama kemudian, telepon berdering. Salah satu rekan Nick berbicara dengan nada panik. "Nielsen ditemukan tewas."
Nick langsung terbangun sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju tempat kejadian perkara. Sesampainya di lokasi, garis polisi telah terpasang. Lampu berkelip, suasana mencekam. Nick melangkah masuk, menatap tubuh Nielsen yang terbujur kaku. Belum sempat ia mencerna semuanya, atasannya mendekat. Dengan tatapan dingin dan penuh kecurigaan, ia berkata, Give me your gun, Nick. suasana seketika membeku. Bukan hanya karena kematian Nielsen, tapi karena, untuk pertama kalinya, Nick mulai dianggap sebagai tersangka. Keesokan paginya, Nick harus menghadapi interogasi internal. Ia dimintai keterangan atas kematian Nielsen, terutama karena hanya dialah yang terakhir terlihat bertengkar dengan korban di kantor. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, mencoba menekan Nick dari berbagai arah. Di tengah interogasi itu, Dr. Beth masuk ke ruangan. Dengan suara tegas, ia memberikan verifikasi alibi. Semalam, Nick bersama saya di rumahnya. Ruangan mendadak hening. Meski alibinya diperkuat, keputusan tetap diambil. Nick diberhentikan sementara dari divisi detektif. Setelah selesai membereskan barang-barangnya, Nick menghampiri atasannya. Dengan nada penuh keyakinan, ia berkata, She killed him, Phil. Beth, now you got Beth. namun, tuduhan itu belum cukup kuat untuk mengubah keputusan. Saat Nick tiba di apartemennya dan menepikan mobil, ia terkejut. Catherine sudah menunggunya. Dengan senyum misterius, ia berkata pelan, "Kalau kau ingin terus mengikutiku, temui aku di klub malam ini." Malam pun tiba. Nick datang ke klub itu. Lampu redup, musik menghentak, dan di tengah keramaian, Catherine. Mereka berdansa. Awalnya terlihat biasa saja. Namun perlahan, tanpa disadari, Catherine mulai mengambil kendali. Gerakan, ritme, bahkan emosi Nick seolah diarahkan. Mereka pun sudah berada di rumah Catherine dan bercocok tanam. Nick mulai larut dalam permainan yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Saat Nick pergi ke toilet untuk menyegarkan diri, seseorang berdiri di sampingnya. Roxy, pacar perempuan Catherine. Ia menatap Nick melalui cermin, lalu berkata dengan nada dingin. Namun Nick memilih mengabaikannya. Ia kembali. Dan malam itu berakhir dengan dirinya tertidur di samping Catherine. Tanpa ia sadari, ia sudah masuk terlalu dalam. Keesokan harinya, Nick bertemu dengan Gus. Seperti biasa, mereka berbincang santai. Namun kali ini, ada nada serius dalam suara Gus. Goddamn dumb son of a bitch, you fucked her. Nick tidak benar-benar punya jawaban. Setelah pertemuan itu, Nick memutuskan pulang dan mengantar Gus di mobilnya. Namun di tengah perjalanan menuju mobilnya, tiba-tiba, dengan refleks, ia langsung bangkit dan mengejar mobil tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi di jalanan gelap. Dalam kondisi emosi, Nick bahkan menantang pengemudi itu untuk saling bertabrakan. Namun tiba-tiba, mobil di depannya kehilangan kendali. Banting setir. Nick menghentikan mobilnya. Ia turun, mendekat perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Saat pintu mobil itu dibuka, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Pengemudi itu adalah Roxy, pacar perempuan Catherine. Tubuhnya tak lagi bergerak. Saat itu juga, Nick tersadar. Ancaman semalam bukan sekadar gertakan. Tak lama kemudian,
Pihak kepolisian datang. Jenazah Roxy dievakuasi. Dan kasus ini semakin rumit. Keesokan harinya, Nick mendatangi rumah Catherine. Ia ingin melihat reaksinya. Di sana, Catherine duduk lemah di kursi. Menangis. Terlihat rapuh. Berbeda dari biasanya. Nick mencoba menenangkannya. Namun di balik itu semua, Catherine kembali memainkan perannya. Ia mengajak Nick untuk menginap malam itu. Dan tanpa disadari, Nick kembali terjebak. Malam itu, Catherine mulai bercerita tentang masa lalu mereka saat kuliah. Tentang seseorang yang terobsesi padanya. Dia meniru segalanya. Rambutku, pakaianku, bahkan mengikutiku kemanapun. Nick mendengarkan dengan serius. Sebagai seorang detektif, nalurinya mulai bekerja. Keesokan harinya, Nick kembali ke kantor. Ia meminta bantuan rekannya untuk menyelidiki nama yang disebutkan Catherine. Pencarian dimulai. Data demi data ditelusuri. Seseorang yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dr. Beth. Nick tak membuang waktu. Ia langsung bergegas menuju rumah Dr. Beth, ingin memastikan satu hal, apakah semua yang dikatakan Catherine benar? Atau hanya permainan? Begitu sampai, tanpa basa-basi, Nick langsung menghujani Dr. Beth dengan pertanyaan. Story about me. She's handing you somebody who's obsessed with her. She didn't hand you to... Nada suaranya tinggi, emosinya tak terkendali. Dr. Beth mencoba menjelaskan, namun setiap jawabannya justru membuat segalanya semakin samar. Nick datang untuk mencari kebenaran, tapi pulang dengan lebih banyak keraguan. Sesampainya di rumah, kejutan lain menantinya. Catherine sudah berada di dalam. Malam itu, Catherine mulai menanamkan racun dalam pikiran Nick. Kata demi kata, ia membentuk narasi baru, membuat Nick mulai meragukan segalanya. Termasuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Nick kembali mendatangi Catherine. Ia menemukan buku yang ditulis Catherine telah selesai dicetak. Catherine menatapnya, lalu berkata pelan. Character's dead. Goodbye. Nick hanya terdiam. Tanpa kata. Seolah menyadari. Sesuatu yang besar sedang menutup lingkarannya. Malam harinya, Gus menjemput Nick. Mereka mendapat petunjuk baru tentang Catherine di sebuah hotel. Sesampainya di sana, Gus meminta Nick tetap menunggu di mobil. Ia masuk lebih dulu. Namun sesuatu terasa janggal. Gus menekan tombol lift menuju lantai 4. Tapi lift itu tidak bergerak. Hanya diam di lobi. Ada yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, Nick keluar dari mobil dan berlari masuk ke hotel. Di saat yang sama, Nick melihat indikator lift justru menunjukkan lantai 4. Gus sudah tergeletak. Tubuhnya dipenuhi luka tusukan. Tak bernyawa. Nick membeku, mati di hadapannya. Dan ia tidak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah lorong. Nick refleks mengambil pistol milik Gus. Langkahnya pelan, napasnya berat. Saat ia berhadapan di lobi, seseorang muncul. Dr. Beth. Dengan panik, ia berkata, "Aku dapat pesan. Gus menyuruhku datang ke sini." Namun dalam kondisi penuh tekanan, logika Nick runtuh. Kecurigaan menguasai segalanya. Saat Dr. Beth melangkah mendekat, Nick mendekat dengan tangan gemetar. Ia memeriksa saku kemeja Dr. Beth. Tidak ada senjata, kunci rumah. Saat itu juga, penyesalan menghantamnya. Ia sadar.
Ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Polisi tiba. Atasan Nick memimpin olah TKP. Dengan tatapan tajam, ia bertanya, "Kenapa kau yakin dia membawa senjata?" Nick terdiam. Tak mampu menjawab. Penyelidikan berlanjut. Di tangga ditemukan pakaian milik pelaku. Dan saat tim menggeledah rumah Dr. Beth, mereka menemukan pistol yang diduga digunakan dalam pembunuhan Nielsen. Lebih parah lagi, buku karya Catherine juga ditemukan di sana. Semua bukti mengarah pada Dr. Beth. Nick hanya bisa diam, terjebak di antara logika dan rasa bersalah. Apakah ini kebenaran, sesuatu yang telah dirancang dengan sempurna? Setelah semuanya selesai, Nick pulang. Namun lagi-lagi, Catherine sudah menunggunya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, I don't want to lose you. namun, terlalu sempurna untuk terasa nyata. Malam itu, Nick kembali tenggelam, dalam pelukan, dalam ilusi, dalam manipulasi. Semuanya telah diatur sejak awal. Dan Catherine? Ia tetap bersih tak tersentuh, seolah tidak pernah melakukan apapun. Semuanya telah diatur sejak awal. Catherine adalah dalangnya. Ia memanfaatkan Nick. Pesan yang bisa kita ambil dari film Basic Instinct adalah, ketika seorang pria dibutakan oleh hasrat dan godaan yang terlihat manis, yaitu serabi legit, ia bisa kehilangan logika dan kendali atas dirinya sendiri. Dalam kondisi itu, air mata, meski palsu, akan terasa nyata. Kata-kata manipulatif terdengar seperti kebenaran. Dan rekayasa yang dirancang dengan rapi akan terlihat seperti kenyataan. Pada akhirnya, bukan kekuatan yang mengalahkan seseorang, melainkan kelemahannya sendiri yang dimanfaatkan dengan sempurna.